yang namanya sesuatu yang menjijikkan, meskipun tidak menular ke kita, sesuatu yang menjijikkan itu kan najis juga gitu. Jadi organ-organ dalamnya, kalau kena PMK ini organ dalamnya, jeroannya harus kita rebus. Kita ada isu namanya kesejahteraan hewan, di mana hewan itu bukan berarti hewan itu harus dikasih baju, dikasih di ruang ber-AC, tidak. Tapi setidaknya dia itu terhindar dari rasa sakit, kemudian terhindar dari stres fisik, kemudian terhindar dari dia bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Jadi, gitu. Kadang di lapak itu hewan ditempatkan di tempat yang panas, Pak. Gitu. Kadang dipecut, dipukul, di apa itu kan tidak sesuai ya, maksudnya menyiksa, tidak boleh. Tidak berperi kehewanan. Tidak berperi kehewanan gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah, harus sehat harus. Ya, dan kali ini sangat luar biasa sekali. Selamat datang kepada Ibu Nina Triana Murti, iya. selaku staf medik veteriner Madya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Iya. Oke. Terima kasih. Senang sekali nih Ibu bisa hadir di dialog podcast kali ini. Luar biasa sekali kita kedatangan Ibu dokter yang dan khusus untuk dialog podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hewan kurban. Karena ini menjelang Idul Adha. Ya, betul, pastinya Pak. Penjualan hewan kurban juga mulai menggeliat nih. Iya. Banyak masyarakat khususnya mereka yang bisnis yang menjual hewan kurban ada di mungkin pinggir-pinggir jalan, betul, gitu. Kemudian di kampung-kampung. Betul, nah, ini juga menjadi salah satu fokus perhatian dari Dinas Pertanian ya, Bu, iya, yang betul, di mana di dalamnya ada bidang peternakan. Iya, peternakan gitu ya? dan kesehatan hewan. Peternakan dan kesehatan hewan. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol jauh nih, Dok, mungkin sekarang Dokter Nina nih lagi sibuk-sibuk apa? Ya, kami di kabupaten sudah membagi tugas, membagi tim. Jadi ada tim pemeriksaan hewan kurban. Jadi pedagang-pedagang yang sudah lapak-lapaknya sudah mulai bermunculan di pinggir jalan itu, kita periksa kesehatan hewan kurbannya. Ya, tentunya yang sesuai dengan syar'i, artinya kita utamakan cukup umur. 1 tahun, minimal 1 tahun untuk domba, kemudian minimal 2 tahun untuk sapi, dan itu kita bisa lihat dari struktur giginya. Kemudian dari cara dia berdiri, berjalan, tidak boleh ada pincang, tidak boleh ada buta, dan tidak boleh ada kelainan fisik yang lain. Jadi harus benar-benar sehat. Nah, dari situ nanti kita beri penang, Pak, kita beri penanda bahwa sudah dicek oleh petugas Dinas Pertanian. Dan juga kita beri kartu kesehatan, kartu keterangan kesehatan hewan kurban untuk 1 lapak itu. Nah, itu kemudian nanti setelah ini waktu berjalan mendekati Idul Adha, 24 jam sebelum dipotong kami disebar lagi ke masjid-masjid, ke tempat-tempat ke poin-poin tempat-tempat pemotongan untuk melakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan. Jadi namanya pemeriksaan antemortem. Itu 24 jam sebelum dipotong. Dan setelah dipotong menjadi daging, waktu pemotongannya juga sampai dengan menjadi daging, sampai dibagikan, kita ada tim lagi untuk pemeriksaan postmortem setelah dipotong, hewan dipotong gitu. Nah, tapi ya itulah karena kami kekurangan tenaga ya, jadi mungkin tidak semua akan dapat kita supervisi gitu, Pak, gitu. Oke. Iya. Emang berapa petugas, Bu? Petugas hanya 22 orang, sedangkan kabupaten luas sekali gitu. Oke, Iya. 22 orang. Iya. Itu tersebar di masing-masing kecamatan Iya, atau jadi hanya random untuk tempatnya, Bu? Ya, kami ada 3 UPTD Puskeswan, itu 22 orang itu tersebar di Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. UPTD Puskeswan ini di Kabupaten Cirebon ada 3, Pak. Yang pertama UPTD Puskeswan Kaliwedi di daerah barat. Oke. Ya, kemudian UPTD Puskeswan Tengah Tani di tengah, ini termasuk Tengah Tani. Kemudian UPTD Puskeswan Ciledug di daerah timur gitu. Ya, itu dengan ada di situ ada ada mediknya, ada dokter hewannya, ada paramediknya gitu. Mereka yang akan menyebar gitu.
Nah, itu masih kurang Pak sebenarnya. Masih kurang? Ya, yang di dalam kantor juga akhirnya diberdayakan juga harus di dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan sendiri juga dibagi lagi. Kami ada 10 orang, itu harus ke lapangan juga pada saat antemortem postmortem itu. Idealnya berapa sih Bu? Idealnya berapa idealnya? Jadi ya mungkin 50 ya, 50 lebih ya. Iya sampai dengan 100 juga. Karena kan Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 luasnya ya. Kecamatan ya Pak ya. Itu terus tersebar di mana-mana gitu. Oke, jadi memang sangat kurang sekali ya Bu. Cuman untuk pemeriksaan hewan kurban ini sebelum hari H ya Pak ya, kita ada waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi yang satu orang tuh bisa dapat banyak gitu. Tapi ketika antemortem dan postmortem ini waktu kita terbatas gitu. Karena hanya 24 jam sebelum dipotong tersebut antemortem dan setelah dipotong itu juga sudah terbayang lah waktunya sangat minim gitu. Waktu AMPM ini antemortem postmortem ini kadang-kadang kami memberdayakan masyarakat. Masyarakat itu kita latih. Jadi anggota-anggota DKM itu kita latih untuk untuk memeriksa daging, untuk memeriksa sebelum disembelih. Kita kasih keterampilan itu, kita adakan pelatihan. Kemudian sebelum disembelih 24 jam itu keadaannya harus begini. Mereka harus memberikan laporan ke kita lewat WA group. Nah, kemudian nanti postmortem mereka juga melakukan itu. Mereka apa yang mereka lihat, apakah ada cacingnya atau nemu apa, nanti mereka laporan lagi ke WA group ke kami, kita adakan WA group gitu. Itu kadang-kadang begitu untuk AMPM-nya, untuk antemortem postmortem. Siap. Gitu iya. Mungkin itu sangat efektif dilakukan untuk mengetahui bagaimana daging atau hewan yang disembelih ini sehat ya Bu. Insya Allah Pak. Gitu ya, Bu? Iya. Nah, melihat kan kalau yang tahun ini belum dilakukan ya Bu. Kalau tahun kemarin ada temuan Bu untuk hampir setiap tahun ada apa Pak. Jadi hewan yang gemuk, sapi yang gemuk itu belum tentu di dalam hatinya itu tidak ada cacing, ada gitu. Sepanjang dia tidak terlalu banyak, dia tidak akan menyebabkan badannya kurus dan tidak akan menyebabkan dia tidak mau makan gitu. Nah, itu pasti ada. Tapi kalau sudah ada cacing 1-2 ekor harus kita singkirkan gitu, karena itu bisa menular ke manusia ya, bisa ditularkan ke manusia, iya. Oke, sangat bahaya Bu. Berbahaya Pak. Apa bahayanya Bu? Berbahayanya nanti cacing itu telurnya akan masuk ke pencernaan kita gitu. Ada cacing hati juga di kita gitu. Oh, ada cacing hatinya juga? Iya. Oke, sangat juga bahaya sekali ya. Berbahaya. Jadi memang, nah biasanya apa Bu yang harus dilakukan nih kalau tadi kita menemukan, mungkin kalau telurnya kan nggak akan kelihatan ya Bu di kita daging. Cacing dewasa Pak kelihatan Kalau cacing dewasa kelihatan? Iya, di heparnya itu, di hatinya itu kelihatan. Itu kita ambil dan kalau sudah ada kerusakan seperti sirosis hepatis yang warna putih-putih itu harus kita ambil, kita sayat kemudian kita buang. Iya. Tentunya kita harus koordinasi dengan DKM-nya bahwa kadang-kadang kan mustahik itu sudah pesan yang kurban itu sudah pesan, saya nanti mau hatinya, mau paru-parunya, mau apa gitu. Nah, kalau ada abnormalitas di organ-organ tersebut dan terpaksa harus kita buang, kita harus koordinasi dulu, Pak, ini tidak bisa dibagikan karena ada yang tidak normal di situ. Kemudian juga luka-luka barangkali ada di itu juga harus diinsisi, harus diiris, di trimming, diiris untuk dibuang gitu Pak. Kadang-kadang dari luar tidak kelihatan bahwa di dalamnya itu ada luka juga di ototnya gitu. Kemudian di paru-parunya kadang-kadang ada tuberkel yang seperti seperti pneumonia gitu ya, radang paru. Yang berbeda gitu dari segi tampakannya itu berbeda. Kita harus iris itu kemudian kita buang. Gitu. Jadi tidak, kalau sudah merata satu organ terpaksa harus dibuang semua. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit kita buang saja. Kalau masih bisa dibuang ya Bu. Dibuang, iya. Tapi kalau sudah hampir keseluruhan mending jangan dimakan. Iya, mending begitu. Oke, sangat bahaya sekali ya Bu. Iya, ini juga kita tertimpa musibah 2 kali ya, dari tahun kemarin sampai sekarang. Ini ada 2 penyakit yang kemarin kan PMK itu Pak. Iya. Penyakit mulut dan kuku, tapi alhamdulillahnya tidak zoonosis ke manusia.
Cuma perlu penanganan khusus supaya perlakuan kita ke daging itu tidak menyebarkan penyakit ke lingkungan gitu. Ke lingkungan maksudnya ke hewan-hewan lain yang rentan dengan penyakit itu. Kalau manusia tidak ada reseptor yang sesuai untuk virus PMK atau virus penyakit lato-lato itu. Lumpy skin disease itu tidak sesuai Pak gitu. Cuma kita harus memperlakukan menangani dagingnya itu sedemikian rupa supaya hygiene sanitasinya terjamin, kemudian tidak menularkan ke lingkungan Pak. Jadi penyakit itu hanya bisa ditularkan dari hewan ke hewan gitu. Nah kalau kita mencuci daging, di situ kita curigai ada PMK, mencuci daging, air cucian itu pasti mengalir ke fasilitas umum seperti sungai atau selokan. Nanti kalau ada embek datang itu, domba datang minum, dia kena. Iya. Penyebarannya seperti itu? Seperti itu Pak. Tidak kena ke kita yang memakannya, tapi ke hewan yang lain gitu. Iya. Tetapi dalam Islam juga yang namanya sesuatu yang menjijikkan, meskipun tidak menular ke kita, sesuatu yang menjijikkan itu kan najis juga gitu. Jadi organ-organ dalamnya, kalau kena PMK ini organ dalamnya, jeroannya harus kita rebus. Direbus selama 30 menit. Itu nanti virus akan mati di situnya. Dan bakteri-bakteri akibat infeksi sekunder juga akan mati. Jadi jeroan itu, tahun kemarin itu sudah dihimbau ke masjid-masjid, ke tempat pemotongan itu untuk menyediakan drum yang besar untuk merebus jeroan, tulang dan kepala. Sebelum dibagikan. Kepala dan kaki. Gitu. Kalau mereka tidak sanggup, mereka harus menghimbau kepada mustahiknya untuk sesampainya di rumah, jeroan itu harus direbus langsung direbus. Setelah direbus, kalau dia mau makan besoknya atau diolah besoknya, masuk ke kulkas gitu. Tapi kalau untuk daging harus tidak boleh dicuci, langsung dimasak yang matang, baru dikonsumsi. Atau kalau baru besoknya mau dimakan, masuk kulkas dulu 4 derajat Celcius di refrigerator yang bawah selama 24 jam. Setelah itu bekukan. Jadi tidak langsung dibekukan, tapi ke kulkas di bawah dulu. Yang biasa dulu. Iya, di bawah dulu sampai 24 jam. Baru dibekukan supaya tidak terjadi stres dingin ke daging itu. Ke dagingnya. Ya, kualitasnya akan menurun gitu. Jadi pelan-pelan menurun dengan bertahap gitu. Temperaturnya gitu. Tapi kalau jeroan, kepala dan kaki itu mutlak harus direbus setelah sampai di rumah. Kalau di masjid tidak ada fasilitas perebusan. Iya. Agak rumit memang. Mengerikan juga ya. Kita nggak bisa asal-asal mengkonsumsi tiba-tiba. Iya betul Pak. Tiba-tiba langsung memasak atau seperti itu ya Bu. Iya. Kalau jeroan boleh Pak. Kalau jeroan boleh. Iya, tapi kalau daging ya itulah tidak boleh dicuci, langsung dimasak. Kalau untuk besok masuk ke kulkas dulu 24 jam baru naik ke freezer gitu. Nah itu. Terus ketika membagikan juga Pak, itu harus dipisahkan antara jeroan merah dengan jeroan hijau. Jeroan hijau itu golongan perut dan sampai ke usus itu kan jeroan hijau di perutnya itu, perut sampai usus itu jeroan hijau namanya. Dan kalau jeroan merah itu organ-organ seperti limpa, jantung, ginjal, hati itu jeroan merah. Nah, itu jeroan merah, antara jeroan merah dan jeroan hijau harus dipisah. Terus dengan daging juga dipisah, harus ada 3 wadah. Paling tidak ini di dalam kantong plastik yang jeroan merah sendiri, jeroan hijau kantong plastik sendiri, kemudian disatukan dalam kantong yang besar dan berwarna putih, kantongnya tidak boleh gelap. Itu di situ ada daging, jadi dipisah, ada pemisah gitu. Tidak boleh campur karena apa? Karena jeroan itu banyak mengandung mikroorganisme ya. Kalau daging relatif lebih bersih, jadi dia tidak boleh terkontaminasi oleh isi jeroan gitu. Iya, jadi harus rapi. Mungkin salah satunya juga karena bau juga akhirnya Bu. Betul. Karena jeroan ya. Betul Pak, betul. Kan banyak juga sering tuh kalau misalnya kita mengkonsumsi daging, ternyata dagingnya agak bau, biasanya itu bercampur dengan jeroan ya Bu. Bisa jadi begitu Pak. Atau memang dagingnya sudah mulai ada pembusukan Pak. Iya. Itu sebabnya ketika sudah akan dibagikan oleh panitia kurban itu
harus waktunya tertentu Bapak. Jadi paling lambat dibagikan, harus nyampe ke mustahiknya yang berhak menerimanya itu paling lambat 4 jam. Paling lambat 4 jam dari penyembelihan. Karena apa? Iya, setelah 4 jam itu akan terjadi pembusukan. Akan mulai terjadi penurunan kualitas daging. Tuh. Jadi harus kurang dari 4 jam, harus cepat dibagikan. Oke. Jadi kalau yang masyarakat pun kalau mau yang langsung dimasak ya dimasak. Ya. Kalau nggak dimasak ya dia harus dimasukin ke freezer yang di bawah dulu ya, ke refrigerator yang di bawah, yang 4 derajat itu, kemudian baru naik ke freezer. Okay. Jangan lebih juga dari 24 derajat karena bisa busuk juga kalau terlalu lama di suhu 4 derajat. Jadi harus beku. Gitu. Oke. Iya. Ini yang memang perlu diketahui oleh masyarakat, Bu. Masih banyak yang belum paham mengenai hal ini karena juga mungkin mereka sudah nggak sabar tiba-tiba dapat daging langsung disate gitu kan. Itu bahaya nggak, Bu? Kami sarankan jangan nyate lah sekarang gitu ya, karena kita tidak tahu ya, memang PMK dan penyakit lalat ini tidak menular ke manusia, tapi siapa tahu ada infeksi sekunder, bakteri atau dan sebagainya. Pasti kan penyakit itu tidak berdiri sendiri di dalam tubuh hewan tuh. Pasti karena karena kondisinya yang mungkin sudah agak parah gitu, akhirnya muncul daya tahan tubuhnya menurun, muncul penyakit lain yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi kita sarankan agar daging itu memang benar-benar masak gitu. Kalau alhamdulillah kalau orang Indonesia kan sampai 4 jam masaknya itu sudah benar-benar keok itu virusnya. Iya. Nah, sekarang nyate-nyate itu jangan dulu lah, sekarang ada wabah begini gitu. Oke. Iya. Nyate jangan dulu. Jangan dulu. Sebaiknya jangan dulu. Ngeri ya. Iya, Pak. Iya. Atau Ibu barangkali ada ide lain. Jangan nyate terus apa? Nyate itu enaknya memang kan daging yang mentah ya, Pak. Iya. Kalau direbus dulu enggak enak ya. Iya. Itulah. Tapi memang kembali lagi. Betul. Lebih baik kita lebih aman saja lah, Pak. Waspada ya, Bu. Iya, betul. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, Pak. Nah, ini kembali ke apa namanya, penjualan hewan kurban. Bu, mungkin kan banyak juga nih, Bu, yang penjual mereka asal menjual. Iya kan? Betul. Mereka tidak mengetahui tadi ilmu kesehatan hewan dan yang lain-lain. Betul, Pak. Yang penting hewan kita laku. Betul, gitu kan? Pak. Betul, Pak. Iya. Apa yang dilakukan oleh dinas untuk mengawasi hal ini, Bu? Ya, kami kan kami dibentuk tim, kemudian disebar untuk pemeriksaan hewan kurban. Kemudian di situ kita mengedukasi penjual ya, bahwa kita tanamkan dulu dari segi agama dulu gitu, bahwa kita pun akan berdosa kalau kita menjual hewan kurban ke masyarakat tidak tahu ya, Pak ya. Nah, itu kita dosa gitu, mau tanggung dosanya gitu. Kalau nggak mau ya sudah, ini tidak cukup umur, untuk tahun depan aja gitu. Tapi ada juga yang nakal gitu. Tapi prinsip kami sudah memberitahu ya, Pak ya, sudah gugur kewajiban mungkin ya. Kami itu bukan penegak hukum yang dengan tangan besi mereka harus nurut. Kita kan inginnya mereka tuh sadar, menggiring mereka untuk sadar gitu. Tapi untuk mengubah perilaku itu susah gitu ya, Pak ya. Itu ada kadang-kadang yang tidak cukup umur. Jadi dari gigi kita bisa lihat untuk domba itu ada satu pasang yang pulak yang sudah jadi. Jadi kalau hewan sapi dan domba itu tidak punya gigi atas, gigi seri atas dia nggak punya ompong. Jadi dia hanya punya gigi seri yang di bawah. Gigi seri bawah. Iya, gigi bawah. Gigi atas ini nggak ada semua, geraham maupun serinya nggak ada di atas tuh, nggak ada. Yang adanya di bawah. Itu yang domba. Domba dan sapi. Domba dan sapi. Ya, itu tidak punya gigi di atas dan di bawah. Kemudian yang kita lihat itu kalau domba dia sudah secara syar'i dia sudah memenuhi syarat cukup umur, itu ditandai dengan satu pasang gigi serinya itu udah lepas, diganti dengan gigi tetap, gigi susunya itu lepas. Jadi ada gigi yang besar-besar dua itu berarti satu pasang terdiri dua gigi, itu berarti dia umurnya 1 tahun. Tapi kalau gigi serinya kecil-kecil semua, itu kurang dari setahun, itu tidak boleh untuk hewan kurban, tidak sah.
pantesan ketika kita mau beli hewan kurban tuh pasti diliatin Iya, giginya ya. iya, karena kita pengen tahu kalau bahasa Sundanya pulak berapa gitu ya. Sudah menjadi gigi tetap itu sudah ada tidak yang sudah gigi tetap, dan itu minimal harus dua biji, dua gigi, yang artinya satu pasang itu umur 1 tahun pada domba. Tapi kalau pada sapi itu minimal kan secara syariah harus 2 tahun ke atas ya Pak ya. Itu berarti harus 2 pasang gigi yang sudah tanggal dan menjadi gigi yang tetap. Jadi harus ada 4 gigi karena 2 pasang ya. 1 pasang gigi. kan 2 ya. Nah, kalau 2 pasang berarti 4 gigi. Jadi harus ada 4 gigi yang besar-besar. Berjejer itu, Bu? Berjajar di depan sini, berjajar. Nah itu kelihatan sekali gitu. Kalau masih 1 pasang hanya 2 pada sapi itu juga sebenarnya kurang ya. Karena itu kalau 1 pasang yang pulak yang sudah jadi gigi tetap itu hanya 1 pasang, berarti dia 1 tahun menuju ke 2 tahun. Oh, 1 tahun menuju ke 2 tahun. Seharusnya 2 tahun menuju ke 3 tahun harusnya. Jadi 4, harus 4 gitu. Nah ini kita susah sekali untuk mengedukasi penjual itu susah. Penjual ya? Karena masukin kalau kita balik kanan mungkin dijual lagi. Bahkan penang yang kita pasang ini kadang-kadang dipindahkan oleh dia, dipindahkan ke hewan lain. Iya, yang kita tidak pasangin sengaja, kita tidak pasang penang karena kurang sehat ya. Dipindahkan. Dan sekarang masyarakat pembeli ini sudah mulai kritis ya. Jadi dia kalau tidak ada surat, tidak ada penang, dia nggak mau beli gitu. Oke. Iya. Masyarakat udah mulai iya, pintar lah ya Bu iya, ya. setidaknya ada surat lah gitu. Jadi kami itu panen itu bikin surat, surat. Yang penting memang sehat kita beri, tidak mudah dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, tidak dipungut biaya, Betul. gratis. Iya. Jadi untuk masyarakat juga memang bisa berhati-hati dan memilih hewan kurban yang layak dan memang tadi tidak sakit. Ya, Betul, Bu? tidak cacat juga Tidak Pak, cacat, karena ya. di fatwa MUI itu tidak boleh cacat seperti buta dan pincang gitu. Kemudian ada kadang-kadang testisnya nih kita rabah, testis domba nih kita rabah hanya ada 1, harusnya 2. Oh itu enggak boleh juga? Enggak boleh, itu ada cacat ya. Jadi cacat sejak lahir namanya monorchid, karena yang 1 testis itu harusnya ada 2. Yang 1 itu ketika dia di masa embrional, masih dia kecil, masih bayi dia, masih kecil, itu harusnya dari rongga abdomen, rongga perut itu turun ke skrotum itu 2. Tapi ini karena kelainan bawaan, dia hanya turunnya 1. Yang 1 nggak turun, tetap mungkin sudah hilang lah atrofi, udah mengecil di rongga perutnya tertinggal, jadi tinggal 1. Nah ini cacat, ini juga tidak boleh. Hewan yang sengaja dikebiri apalagi tidak boleh gitu. Oke. Iya. Nah biasanya berapa banyak Dok temuan pedagang yang tadi tuh nggak sesuai gitu? Ya, ada sih ada. Kalau jumlahnya relatif ya pasti ada, setiap tahun tuh ada. Tapi rata-rata yang banyak itu yang tidak cukup umur Pak. Oh, tidak cukup umur. Iya. Terus kita juga himbau ke pedagang ini supaya memperlakukan hewan itu dengan kita ada isu namanya kesejahteraan hewan. Di mana hewan itu bukan berarti hewan itu harus dikasih baju, dikasih di ruang ber-AC, tidak. Tapi setidaknya dia itu terhindar dari rasa sakit, kemudian terhindar dari stres fisik, kemudian terhindar dari dia bisa mengekspresikan perilaku alaminya gitu, terhindar dari lapar dan haus. Kadang-kadang di lapak itu tidak tersedia cukup minum dan makan. Itu sudah menyalahi kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan ini didengungkan oleh orang-orang Eropa sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam Islam kesejahteraan hewan ini sudah lama ada di Al-Qur'an. Cuma kita aja yang enggak ngeh gitu. Yang duluan malah orang bule gitu. Jadi di kita namanya ihsan Pak, ihsan. Di Islam itu kesejahteraan hewan itu, kalau animal welfare itu kata orang bule, di Islam itu di Al-Qur'an itu namanya ihsan. Kita harus memperlakukan hewan dengan baik. Itu ada di hadis yang Al-Qur'an ada, itu ada ihsan. Tapi di orang bule ini baru sekarang kesejahteraan hewan gitu. Tapi kita enggak kalau dari dulu di Al-Qur'an itu ada itu sebenarnya. Jadi tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh misalnya. Jadi kadang di lapak itu hewan ditempatkan di tempat yang panas, Pak. Gitu. Kadang dipecut, dipukul, di apa itu kan tidak sesuai ya. Maksudnya menyiksa, tidak boleh.
Tidak berperi kehewanan. Tidak berperi kehewanan gitu kan. Bahkan saat menyembelihnya juga harus berperi kehewanan menyembelihnya. Oh, nggak bisa. Ya, nggak jadi boleh. menyembelihnya itu harus memotong 3 saluran nafas, saluran makan, dan saluran pencernaan. Itu harus terpotong semua Sekaligus ya, Bu? sekaligus dan 1 kali sayat. Oh, Itu menentukan halal dan haram juga. Terus untuk menentukan supaya hewan tidak sakit, Pak. Kalau makanya pisaunya harus tajam. Kalau tidak tajam dia akan gitu ya, karena tidak tajam gitu. Nah, Nggak boleh gitu itu ya? akan menyebabkan dia kesakitan. Jadi harus sekali sayat itu dia nggak ngerasakan sakit dan langsung sudah ajal gitu ya. Ajal, Iya. Nah, setelah itu juga kita harus sebenarnya setelah dia terpotong juga dia masih ada nih, nyawanya masih ada, Pak. Jadi itu tidak boleh kita langsung lakukan pengulitan, tidak boleh. Harus menunggu sampai kelopak matanya itu tidak bergerak, darah selesai memancar, itu membutuhkan sekian berapa detik itu. Jadi tidak boleh langsung dikuliti. Karena hewan tuh atau gerakan ininya masih ada, itu tidak boleh. Karena hewan tuh masih merasakan sakit. Jadi harus dia benar-benar mati, baru kita adakan proses selanjutnya, pengulitan dan sebagainya. Itu kesetaraan hewan juga, ihsan juga, kemudian halalnya juga, halal dan thayyib juga. oke. Gitu. Rumit, Pak. Iya. Memang agak ini juga ya. Iya betul. Jadi kalau kita mau berkorban ya tadi harus sesuai aturannya ya, Bu. Betul, Pak. Kalau tidak sesuai aturan ya ibadahnya nggak lengkap ya, Bu. Betul. Jadi halal dan thayyib ya, Pak. Oke. Ya bismillah itu halal, kemudian tiga saluran itu halal, tapi belum tentu thayyib kalau dilakukan proses selanjutnya itu tidak menunggu mati dulu, itu tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Thayyib itu artinya baik. Gitu. Halal dan thayyib. Iya. Oke. Bu, aku tadi kelewat. Gimana, Ibu tadi Pak? bilang memilih hewan yang sesuai kemudian dewasa. Betul. Kalau tanduk itu ngaruh nggak, Bu? Tanduk tidak ada di dalam syariat, tidak ada harus ada tanduknya, tidak. Bahkan jantan betina pun tidak ada di syariat, tidak ada. Boleh kita memotong betina, boleh. Oh, boleh. Boleh. Cuman kita cuma kalau saya tidak salah ini ya waktu dengan webinar dengan MUI itu di Islam tidak disyariatkan untuk harus jantan atau betina, cuman kita melihat di daerah itu kalau memang mudorotnya banyak kita memotong betina, artinya betina yang masih bisa nganak dipotong nanti populasi kita berkurang gitu ya. Oh. Nah itu mudorotnya begitu, lebih baik jangan, lebih baik kita pilih yang jantan gitu. Jadi kita situasional tergantung ini, sebenarnya tidak disyariatkan gitu. Termasuk juga tanduk tidak ada tanduk pun tidak apa-apa. Mungkin kalau tanduk lebih ke Keren ya, Pak? keindahan ya, Bu? Iya betul. Dan terus badannya yang besar juga, katanya kalau kita hewan kurbannya besar kita nanti naik kendaraan yang besar juga di akhirat ya, Pak ya. Seperti itu itu. Tanduk kan gagah gitu ya. Iya, itu. iya kan biasanya milihnya yang Betul. tanduknya Yang sampai ya panjang gitu kan, melengkung Iya. gitu kan, begitu. Jadi nggak ngaruh ya, Bu? Enggak ngaruh. Iya. Oke. Nah, untuk hewan kurban tahun ini nih, Bu. Iya. Ini meningkat nggak sih dari pantauan Dinas Pertanian, Bu? Karena belum selesai ya, masih ada kemungkinan akan didatangkan lagi gitu. Bahkan sampai dengan hari Tasyrik juga 3 hari setelah Idul Adha juga masih ada kadang-kadang gitu ya. Jadi kita masih belum bisa memprediksikan gitu, Pak ya. Belum bisa karena laporan dari lapangan juga belum masuk gitu. Belum masuk karena masih panjang waktunya, masih ada kadang-kadang beberapa hari seminggu sebelum Idul Adha juga karena stok kurang datang lagi hewan gitu. Jadi itu baru bisa kita perkirakan setidaknya di hari Tasyrik gitu. Oke. Gitu, Pak. Iya. Nah, kalau dari dinas sendiri menyediakan nggak, Bu, untuk ketersediaan hewan? Kalau kami tidak ada, Pak. Di kami cuma ada demplot untuk perbibitan saja. Jadi untuk perbibitan. budidaya hewan betina, kemudian kita IB, inseminasi buatan sampai melahirkan anak gitu. Jadi kita demplotnya itu untuk memberi contoh ke masyarakat tentang untuk peningkatan populasi gitu.
Karena populasi di Kabupaten Cirebon sendiri kurang. Jadi kita harus memberi contoh, begini loh pelihara betina, terus nantinya diibit, terusnya nantinya berkembang gitu. Jadi kalau kita pelihara untuk kurban yang jantan mungkin tidak ada cerita ya Pak, setelah disembelih habis gitu, tidak menyumbang ke populasi. Iya. Jadi yang dijaga yang betina ya Bu? Iya, kami hanya ada ternak-ternak betina, ada sekitar 28 ekor ya. 28 ekor. Di Desa Kubang Delek. Di Desa Kubang Delek. Iya, Kubang Delek, Kecamatan Karangwareng. Itu ada. Dan di situ dipelihara oleh peternak-peternak sekitar. Kita sistemnya kerjasama operasional. Jadi setengah pakan itu ditanggung oleh pemerintah, setengahnya ditanggung oleh peternak-peternak yang memelihara di situ. Nanti bagi hasil gitu. Bagi hasil, sistemnya seperti itu. Okay. Iya. Berarti kalau di Kabupaten Cirebon minim, berarti banyak juga pasokan dari luar ya Bu? Betul Pak. Dari mana biasanya Bu? Justru banyak dari luar Pak. Kalau sapi itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Pak, banyaknya. Jawa Tengah dan sekarang malah karena mereka mungkin sudah mulai membatasi ada penyakit dan sebagainya, kita malah akhirnya cari-cari surat-surat juga, karena kan untuk lalu lintas ternak itu butuh surat-menyurat, surat-surat itu juga sudah agak susah dikeluarkan dari sana. Akhirnya mereka ke Bali, sapi Bali didatangkan dari Bali langsung, atau sapi Madura. Banyak di kita sudah mulai banyak permintaan masuk dari sana, dari Bali, dan sapi-sapi Madura sudah banyak yang masuk, sapi Bali terutama yang banyak. Kalau domba kita banyak yang datang dari Majalengka ada, dari Kuningan ada, dari sebagian Indramayu ada, dan lokalan di sini juga ada, dari peternak sendiri. Iya. Nah, kalau yang dari luar nih Bu, sejauh mana sih Bu untuk pengawasannya sendiri? Apakah ketika masuk ke daerah langsung diperiksa atau bagaimana? Oh ya, kita sudah ada Permentan 17 tahun 2023 paling terbaru di tahun ini. Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023 tentang peraturan lalu lintas ternak. Karena adanya penyakit dan sebagainya, supaya mencegah penyebaran lebih banyak gitu. Jadi harus ada rekomendasi dari daerah yang dituju. Misalnya ada kita mau mendatangkan sapi Bali dari Bali sana, atau Nusa Tenggara sapi Bali mau datang ke Cirebon, maka pemohonnya ini, pengusahanya ini harus membuat permohonan ke Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, boleh masuk tidak gitu. Itu nanti kita mengeluarkan rekomendasi pemasukan, boleh masuk asal diuji PMK, diuji LSD yang lato-lato itu diuji, kemudian harus divaksin. Kita punya persyaratan itu karena kita melindungi ternak yang ada di dalam sebelum masuk sapi-sapi itu. Nah, karena Bali dan Nusa Tenggara itu provinsi yang berbeda dengan Jawa Barat, beda provinsi, maka kita teruskan nanti di forward nanti rekomendasi masuk dari kita itu, dari Kabupaten Cirebon ke provinsi, karena antar provinsi. Jadi provinsi mengeluarkan juga berdasarkan rekomendasi pemasukan dari kabupaten. Dia mengeluarkan dengan persyaratan yang persis dengan yang diminta kabupaten, karena kabupatennya yang menerima gitu. Jadi dasar rekomendasi kita itu dijadikan dasar oleh provinsi untuk bikin rekomendasi pemasukan. Nah, setelah itu baru ini sudah cepat prosesnya, melalui WA saja sudah cukup. Jadi tidak perlu pemohon itu datang ke Bandung, ke provinsi, ke kita, enggak. Tapi dengan lewat email atau WA saja sudah bentuknya PDF sudah bisa. Nah, setelah itu nanti di sana Provinsi Bali akan mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran. Oke, kita terima persyaratannya, akan kita lakukan uji ini sesuai dengan permintaan provinsi yang dituju. Nanti Provinsi Bali itu akan menghubungi kabupaten kota tempat disimpannya ternak itu. Untuk di situ dokter hewan, paramedik harus meriksa. Mungkin kan Provinsi Bali kan berbeda dengan tempat penampungannya, seperti kita Cirebon berbeda dengan Bandung provinsi. Jadi Provinsi Bali akan menghubungi kabupaten kota yang tempat ternak itu berasal untuk diperiksa. Nah, setelah itu akan keluarlah sertifikat veteriner yang isinya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari kabupaten kota tempat ternak itu, dan dilampiri juga rekom pemasukan dan pengeluaran juga. Jadi satu bendel. Itu nanti dibawa
Nah, setelah itu lewat karantina, Pak. Di karantina itu diperiksa itu nanti surat-surat itu. Bahkan mereka ada yang sampai mundur karena surat-suratnya tidak lengkap dan khawatir akan dipulangkan lagi, kan lebih rugi lagi mereka. Jadi kami mau memang singkat, tapi kita tidak tahu ya ada apa. Jadi jangan mendadak gitu lah. Jangan mendadak supaya prosesnya selesai dan enak semua gitu. Nanti diperiksa di karantina itu sampai di Kabupaten Cirebon nanti harus melapor ke dinas supaya diperiksa lagi oleh petugas di UPT di Puskeswan. Oke, bagaimana Bu? Misalnya dalam dia suratnya lengkap, Iya. ternyata hewannya ada penyakitnya gitu, ditemukan penyakit. Apakah hewan itu dikembalikan atau ada di tempat karantina? Oh iya. Nah di karantina itu pasti akan diperiksa ulang ya Pak ya. Tapi setidaknya kita sudah mengajukan persyaratan untuk penyakit-penyakit yang sekarang ini sedang merebak gitu ya. Seperti LSD, latu-latu tadi, lumpy skin disease dengan PMK itu, setidaknya kita syaratkan di sana itu sudah harus bebas. Ditentukan dengan uji laboratorium. Tidak hanya dengan kasat mata aja, pemeriksaan klinis aja, tapi dengan uji laboratorium. Ketika sudah negatif, divaksin. Vaksin itu kan pengebalan untuk hewan itu supaya tidak terkena selama di perjalanan atau apa. Kalaupun ada sakit itu pasti insya Allah hanya stres di jalan aja. Jadi itu bisa mengurangi 2% berat badan memang. Karena dia lewat jalur darat yang notabene jauh. Jadi harus kecepatan kendaraan harus dipertimbangkan, disesuaikan. Tidak boleh terlalu kenceng, ngerem mendadak atau apa gitu. Kemudian kepadatan di dalam truk itu juga harus diperhatikan, tidak boleh terlalu crowded, nanti bisa stres. Kalaupun ada hewan yang mati di perjalanan, bukan mati, kecelakaan atau tertindih temannya, itu harus disegerakan untuk dipotong. Itu case rawan juga gitu, supaya dia tidak mengalami sakit yang terlalu lama gitu. Jadi yang kecelakaan di jalan itu terinjak temannya harus segera dipotong. Di atas truk pun tidak apa-apa. Oh, dipotongnya? Iya, karena untuk turun berat, Pak. Iya, Kintalan kalau sapi itu ya. Nah, sekali lagi Bu, mungkin bisa kasih tipsnya buat masyarakat nih Bu. Oh, iya. Bagaimana memilih hewan kurban yang baik, yang sesuai dengan syariahnya. Iya, yang pertama harus cukup umur dengan teori struktur gigi tadi itu. Nah, kemudian kalau bisa memang yang sudah didatangi oleh petugas, sudah ada peneng atau ada surat gitu ya. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa, yang penting dia sudah cukup umur. Ini pengetahuan untuk pembeli. Kemudian dari geraknya tidak boleh pincang, tidak boleh buta gitu. Kemudian ini kelihatan jernih matanya, tidak boleh ada belek dan sebagainya, tidak boleh ada ingus. Kemudian tidak boleh sekitar mulutnya bersih. Kemudian bulu-bulunya juga, rambutnya juga mengkilat gitu ya, tidak boleh kusam atau seperti yang kurus-kurus gimana. Harus kalau bisa yang berdaging gitu ya. Berdaging gitu. Kemudian dari anusnya tidak boleh ada bekas mencret tuh. Kotoran yang tertinggal di situ harus bersih. Harus bersih semua. Dan dilihat dari responnya dia, kalau dia cepat merespon berarti dia sehat, dan gerak-geriknya juga harus yang baik gitu. Oke. Iya. Nah, nafsu makan juga harus iya, ini ya. Nafsu makan. Oke, satu lagi nih Dok. Ya. Ini untuk pemotongan hewan kurban. Iya. Untuk pemotongan hewan kurban sendiri layaknya seperti apa Dok? Pemotongan hewan kurban. Yang pasti pada waktu penyembelihan memang sesuai dengan yang disyariatkan ya Pak ya. Jadi memotong, mengucapkan bismillah, menghadap kiblat. Orang yang menyembelihnya juga harus orang yang terpilih pastinya. Tidak asal orang lewat di jalan kita panggil suruh nyembelih, tidak boleh. Harus yang secara dia memang religius gitu. Kemudian kalau bisa Pak Ustadz yang dituakan di situ. Nah, tuh. Tapi tidak boleh terlalu tua juga karena nggak ada tenaganya nanti Pak. Karena kalau nyembelih itu tenaganya harus kuat juga, terutama sapi. Jadi yang muda tapi dia dari segi agamanya bagus gitu ya. Nah itu dia mengucapkan bismillah, kemudian 3 saluran itu terpotong. Setelah itu
Setelah ada ciri-ciri hewan mati sempurna baru dikulitin, dan kalau bisa sapi itu digantung supaya darahnya ke bawah, mengucur ke bawah. Karena darah itu media penyakit, jadi harus keluar semua. Kalau digantung pasti sisa-sisanya akan turun. Tapi kebanyakan kalau sapi ini perlu atap yang kuat ya, karena kan pasti berat gitu. Kalau bisa dia dikuliti di bawah boleh, tapi dialasi oleh kayu atau besi gitu. Tidak boleh menyentuh lantai atau tanah. Tidak boleh. Kalau domba kita bisa gantung karena relatif lebih ringan gitu, supaya darahnya ngucur. Nah, setelah itu kita periksa postmortemnya. Kita lihat adakah cacing hati, organ-organnya, limfoglandulanya, ada perubahan enggak di dagingnya dan segala macam kita periksa. Yang perlu diafkir gitu, buang gitu. Nah, setelah itu masuk ke pemisahan jeroan. Itu semua dilakukan kalau bisa di atas meja, supaya tidak menyentuh. Kalau biasanya orang-orang tuh pakai terpal atau apa ya. Cuman kadang-kadang kalau di terpal ini memang tidak langsung ke tanah pakai terpal. Cuman terpal ini dilewat-lewatin sama orang gitu, pakai injek-injek gitu ya. Padahal yang namanya produk ternak seperti daging, telur dan susu itu sangat rentan dengan bakteri. Sangat cepat dia menyerap bakterinya, terkena bakteri. Jadi kadang-kadang diinjek-injek gitu. Makanya supaya ini di meja. Tapi kebayang aja kalau korbannya banyak, berapa mejanya gitu ya Pak ya. Pasti banyak juga mejanya gitu. Terus orang yang mengelola di daerah kotor tidak boleh sama orangnya dengan yang mengelola di daerah bersih. Daerah kotor itu mulai dari penyembelihan, pengeluaran jeroan itu daerah kotor, pengulitan daerah kotor. Daerah bersih adalah pencacahan daging sampai pengemasan itu bersih. Jadi orangnya harus beda supaya tidak lalu lalang dari bersih ke kotor ke bersih gitu. Peralatan harus tajam dan bersih. Terus kemudian mengolah dagingnya itu, memotong-motong itu juga kalau bisa di atas meja dengan talenan, jangan dari kayu, karena kayu itu ada celah-celahnya yang tidak bisa kita bersihkan, itu berpotensi menyimpan bakteri. Jadi pakai polietilen yang itu yang putih tuh itu relatif lebih aman gitu. Nah, itu. Kemudian ya itu tadi dipisahkan jeroan merah. Kemudian kadang kan dicuci jeroan merah, jeroan hijau itu dicuci. Kalaupun dicuci itu harus mengalir ke septic tank. Septic tank itu dibuat 0,5 meter kali 0,5 meter kali 0,5 meter untuk 10 ekor domba, dan 0,5 meter kali 0,5 meter kali 1 meter untuk 10 ekor sapi. Tidak boleh ke sungai supaya tidak ada image bahwa orang Muslim itu jorok gitu ke sungai itu. Termasuk darah tadi, darah harus dialirkan ke septic tank itu. Kemudian air pencucian juga ke septic tank itu. Dan septic tank jangan dipelur bawahnya tuh, diplester, nanti tidak bisa menyerap ke tanah. Biasanya biarkan aja tanah. Nanti tahun depan itu sudah habis tuh nyerap. Nah, gitu. Paling ada sisa-sisanya diambil gitu, supaya nyerap ke tanah. Jadi septic tank itu harus dibuat ya Bu? Harus dibuat Pak, harus dibuat. Oke, untuk limbahnya Untuk limbahnya harus dibuat itu. Nah, terus setelah itu dikemas, dipisahkan tempatnya merah, hijau dan daging. Di dalam satu plastik dipisah gitu, di plastiknya juga jangan yang hitam, tapi plastik yang putih, yang tipis, bukan karena kita ini ya tipis tuh supaya mudah terurai di alam. Kalau putih tapi tebal susah terurai. Nah, itu terus dibagikan paling lambat 4 jam harus dibagikan begitu. Oke, luar biasa sekali nih penjelasan dari Bu Nina. Banyak sekali ilmunya. Akhirnya kita tahu banget Bu bagaimana cara tadi memilih dan mengolah hewan kurban ya, supaya tadi tidak salah. Apa yang kita makan juga akhirnya membawa berkah buat kita. Iya, insya Allah harus ya Pak. Bu Nina, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama ya, Pak. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Saya juga ada kesempatan mensosialisasikan ke masyarakat. Iya, sukses untuk kegiatan-kegiatan tadi. Amin, khusus menjelang Idul Adha. Iya, insya Allah ya. Semoga amin. hewan kurban yang ada di Kabupaten Cirebon juga semuanya sehat semuanya. Amin. Tidak ada yang terkena penyakit, apalagi masukan dari hewan-hewan kurban dari daerah lain ya. Iya, betul Pak. Oke, Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih untuk Dialog Media Indonesia sudah memfasilitasi sosialisasi hewan kurban. Oke. Itu dia tadi obrolan kita dengan Ibu Nina
Triana Murti dari Dinas Pertanian terkait kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Tetap saksikan Dialog Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Keep positive and stay humble.